Mereka adalah pahlawan bangsa dan tokoh besar dunia. Tidak bisa dipungkiri bahwa di balik kesuksesan mereka ada peranan yang besar dari para guru. Kasus corona pertama di Indonesia. 2 warga Indonesia yang positif. Masa pandemi COVID-19 dengan proses belajar mengajar berbasis digital dari rumah bukanlah suatu hal yang menghalangi jalannya pendidikan. Adalah Palipi Sukmawati Wardani, SPD SD, seorang guru yang pernah masuk 5 besar guru berprestasi tingkat kabupaten tahun 2011. Yang kini mengajar di SD Negeri 1 Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, yang merupakan satu-satunya desa tertinggal di Kabupaten Banyumas. Namun, dengan keterbatasannya di masa pandemi, Ibu Alipi tetap bersemangat menjadikan siswanya berprestasi di tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. Mo, bolehkah aku ikut belajar denganmu? Tentu saja boleh. Oh, terima kasih teman. Sama-sama. Mohon izin Bu, mau bertanya, Ya, boleh. apakah Ibu sedang mendongeng? Betul sekali. Apakah dengan mendongeng ini merupakan salah satu strategi atau metode yang digunakan dalam pembelajaran di masa pandemi? Betul sekali, di masa pandemi COVID-19 ini saya menggunakan strategi mengajar dengan membuat video pembelajaran dengan cara saya mendongeng, kemudian bernyanyi, bertepuk-tepuk, dan kadangkala saya juga memainkan alat musik seperti harmonika, gitar, dan sebagainya. Selain dengan mengaktifkan WhatsApp untuk pembelajaran, pemberian tugas, dan juga absen. Anakku, hari ini kita akan belajar nulis huruf G, yaitu huruf yang menyeberang garis. Kita akan menulis huruf G dimulai dari kepalanya dulu. Saya hanya ingin anak didik saya yang masih duduk di kelas 1 itu senang dengan pembelajaran yang saya berikan. Dan ternyata respon mereka baik, orang tua juga memberi respon yang positif, maka ini menjadi pemantik bagi saya, penyemangat bagi saya untuk terus merancang pembelajaran berikutnya. Saya membuat kanal YouTube Bilik Guru. Lalu saya juga belajar bersama anak-anak, berbagi ilmu dengan anak-anak di Kabupaten Banyumas dengan belajar di RRI Pro 2 FM, mengisi siaran selama 1 jam. Saya bergabung dengan teman-teman yang seprofesi dengan saya untuk berbagi ilmu dengan anak-anak di seluruh Indonesia melalui kanal YouTube Guru kita dan Lentera Guru. Kemudian, kendala apa yang dihadapi dan bagaimana solusinya? Dalam masa pandemik ini, saya benar-benar harus mengerti kondisi yang dihadapi oleh anak didik saya. Yang mana kami tinggal di desa tertinggal, satu-satunya desa tertinggal yang ada di Kabupaten Banyumas. Kami tinggal tanpa jaringan internet, hanya 10% anak saja yang dapat menikmati jaringan internet. Dan rumah-rumah anak didik saya yang jauh dari sekolahan, sekitar 4 km dengan medan yang cukup sulit. Ini merupakan kendala bagi saya dalam pembelajaran online. Oleh karena itu saya berkoordinasi dengan desa, gugus COVID desa, dengan sekolahan, dengan dinas pendidikan, dengan wali siswa untuk mengadakan luring. Diizinkan saya datang berkunjung ke tempat anak-anak yang tidak ada jaringan, yang berada jauh dari sekolahan. Anggi ya, 36,3. Oh, di dekat rumah malah beri makan. Yusep Kurniawan MPD, guru berprestasi peringkat 10 tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Strategi pembelajaran yang saya coba terapkan selama musim pandemi COVID-19 itu dengan pembelajaran campuran. Kenapa? Karena mengingat kondisi siswa di sekolah saya dan bahkan mungkin di beberapa sekolah yang berada di wilayah jangkauan internet terbatas itu tidak bisa pure mutlak dengan full daring, jadi menggunakan pembelajaran campuran atau trennya dikenal dengan blended learning.
Nah, pada saat awal pandemi itu saya coba sajikan pembelajaran daring melalui media live streaming YouTube. Kenapa demikian? Karena di awal pandemi itu kita semua kaget dengan situasi bahwa kita harus menyajikan PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana siswa belum terbiasa. Maka media YouTube lah yang saya anggap, dan ternyata memang iya, siswa mudah aksesnya. Tinggal klik YouTube terus bisa nonton video gurunya sedang ngajar, saya sedang ngajar gitu. Di situ meskipun dengan YouTube tetap bisa interaktif karena bisa mengadakan sesi tanya jawab melalui media chat. Nah, itu daringnya. Sehat nggih? Oke anak-anak, karena tidak semua siswa, tidak semua dari kalian bisa akses. Waduh Pak Guru, ini sinyalnya susah sekali. Nah, namun tidak semua juga, meskipun YouTube itu mudah diakses, tidak semua juga siswa bisa akses dengan keterbatasan jangkauan internet. Maka siswa yang tidak bisa menjangkau internet, saya coba melalui strategi guling ya, guru keliling. Saya coba keliling ke rumah-rumah siswa untuk menyampaikan atau mengantarkan materi dan menjelaskan materi-materi kepada setiap siswa. Ini memang membutuhkan kerja keras, kerja ikhlas, dan tentunya kemauan dari saya dan tentunya keseriusan dari para siswa. Tapi alhamdulillah dengan strategi blended learning itu semua kebutuhan belajar murid dapat terfasilitasi, baik yang terjangkau internet maupun tidak terjangkau internet. Pembelajaran di musim pandemi di Korwil Cam Gumelar itu lancar, meskipun ada beberapa tempat yang kadang harus ada luringnya karena kondisi sinyal. Karena tidak setiap daerah di wilayah Kecamatan Gumelar itu lancar sinyal. Tetapi saya sangat berbangga memiliki beberapa guru yang kreatif. Mereka diantaranya Alipi Sukmawati Wardani SPD SD, beliau dari SD Negeri 1 Samudra Kulon. Dia sangat kreatif dalam melakukan proses pembelajaran baik daring maupun luring. Pada daring, karena beliau itu seorang yang ahli mendongeng, dia menampilkan diri ketika pembelajaran mendongeng. Kebetulan dia guru kelas 1, dia bisa tampil prima, sehingga ketika dilihat oleh para peserta didik atau oleh siswanya, dia terlihat menarik sekali karena ahli mengelola pembelajaran dengan baik. Kemudian yang berikutnya, Bapak Yusep Kurniawan MPD, dia dari SD Negeri 2 Kedungurang. Beliau adalah relawan guru penggerak, relawan guru yang peduli terhadap adanya pembelajaran di masa pandemi ini. Dia sebagai penggerak webinar online di seluruh Indonesia, sehingga sering melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana melakukan pembelajaran di masa pandemi. Kemudian pesannya, kami berharap bahwa kita itu dituntut kecakapan abad 21 untuk para gurunya maupun para siswanya itu dituntut untuk terwujud, sehingga kita memiliki kompetensi seperti kemampuan berkolaborasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis di wilayah Korwil Cam Gumelar khususnya maupun di masyarakat Kabupaten Banyumas umumnya. Dengan didikan guru yang tepat akan melahirkan orang-orang hebat yang bermartabat.